Episode 117. Sekar di persimpangan. Di lantai atas gedung tua yang dipakai sementara sebagai markas pemantauan, Sekar berdiri sendirian. Hujan turun perlahan di balik jendela, menciptakan irama samar di sela-sela keheningan. Rambutnya diikat asal, matanya lelah tapi masih tajam. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan hasil enkripsi terakhir yang berhasil dibuka. Satu nama muncul beser-beser di layar. Pratama. Sekar menghela napas, menatap data itu dalam-dalam. Suara langkah mendekat membuatnya menoleh. Arya masuk, masih mengenakan jaket hitamnya, basah sebagian oleh hujan. Sudah pasti? Pasti, tanya Arya langsung. Sekar mengangguk. Semua aliran dana, perintah sabotase, bahkan pengalihan perhatian lewat Jaki semuanya merujuk ke dia. Arya duduk di pinggir meja. Dia ayah Nadine, dan itu yang membuat semua ini rumit, balas Sekar. Kalau data ini bocor, Nadine bisa hancur, dan kau bisa kehilangan keduanya. Arya menatap Sekar dalam-dalam. Apa yang akan kau lakukan seandainya di posisiku? Sekar menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala. Aku akan jaga orang yang kucintai, tapi tetap menuntaskan misi. Tablet itu ia serahkan perlahan. Kau harus pilih sendiri, antara menyelamatkan satu orang atau menghentikan semuanya. Arya menerima tablet itu. Diam, matanya menatap layar, lalu menatap Sekar. Kau masih percaya padaku? Sekar tersenyum samar, matanya berkaca. Sejak pertama kau bawa aku ke tim ini, bahkan ketika semua orang mulai meragukanmu. Mereka saling berpandangan, sunyi. Sampai akhirnya, suara radio dari meja memecah keheningan. Tim Rahman bergerak menuju lokasi kantor pusat. Kau harus pilih sekarang. Arya berdiri, napasnya berat dan Sekar di persimpangan antara loyalitas, perasaan, dan rasa sakit yang dayam-dayam ia simpan selama ini. Akhirnya melangkah ke belakang layar, memilih tetap menjadi bayangan yang bekerja demi kebenaran, meski hatinya terus berbenturan. Episode 118, Tangan di Balik Bayangan. Gedung pusat operasional perusahaan Arya tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya, ketegangan menggantung di udara. Sekar dan Arya berdiri di ruangan kendali, mengawasi pergerakan tim Rahman melalui rekaman CCTV dan pelacakan koordinat. Dia bergerak cepat, gumam Arya. Terlalu cepat. Sekar mengangguk, seolah sudah tahu titik-titik lemahmu. Tiba-tiba, layar menunjukkan sosok Nadine keluar dari mobil dan masuk melalui pintu belakang gedung. Arya terbelalak. Kenapa dia ada di sana? Serunya. Sekar memeriksa layar lain. Dia tidak pakai alat pelacak. Kita kehilangan jejak begitu dia turun dari mobil. Tanpa pikir panjang, Arya meraih jaketnya dan berlari keluar. Di dalam gedung, Nadine menelusuri lorong dengan langkah hati-hati. Di tangannya, sebuah flash disk berisi bukti dari galeri rekaman komunikasi antara Pratama dan Rahman. Ia ingin menghentikan ini dari dalam, dengan cara damai, tanpa mempermalukan ayahnya. Tapi langkahnya terhenti ketika seseorang muncul dari kegelapan. Berani juga kau datang sendiri, ucap Rahman, berdiri di bawah cahaya redup dengan senyum mengejek. Aku datang untuk mengakhiri ini, kata Nadine tegas. Rahman melangkah maju, perlahan, terlambat. Permainan sudah dimulai sejak kau masih percaya pada cinta. Nadine mencengkeram flash disk itu lebih erat, tapi sebelum ia sempat bicara, suara langkah lain terdengar. Arya muncul dari sisi lain lorong. Permainan ini berakhir sekarang, ucapnya datar. Rahman menoleh, matanya menyipit. Kau selalu datang tepat saat tidak dibutuhkan, dan kau selalu berada di tempat yang salah, balas Arya sambil menatap Nadine. Beri aku flash disk itu. Nadine ragu, tapi akhirnya menyerahkan benda itu. Saat Arya mengambilnya, Rahman tertawa kecil. Kalian pikir itu cukup untuk menghentikan kami? Kami punya lebih dari sekadar bukti. Kami punya sistem. Arya menatapnya lurus. Sistem bisa diubah, tapi kamu akan dipatahkan.
Suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Sekar, yang memantau dari ruang kendali, sudah mengirim semua data ke pihak berwenang, termasuk yang selama ini disimpan sebagai opsi terakhir. Dan kali ini, opsi terakhir itulah yang jadi penentu. Episode 119, di antara bayang-bayang dan cahaya. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di antara gedung-gedung Tokyo. Arya berdiri di depan jendela, menggenggam secangkir kopi yang mulai mendingin. Di belakangnya, Valerie duduk di sofa, matanya lelah, tapi tetap awas. "Aku bicara dengan Sekar semalam," ujar Arya tanpa menoleh. "Data yang dia temukan tentang Kronos itu lebih besar dari yang kita kira." Valerie mendekat. "Dan kau masih tetap ingin menanggung semua ini sendirian?" Arya akhirnya menoleh, menatap mata Valerie yang penuh kekhawatiran. "Aku nggak sendirian. Kalian ada di sini. Tapi aku harus jadi perisai pertama." Valerie ingin menjawab, tapi suara ketukan pintu menginterupsi. Laras muncul, membawa tablet. "Ada sesuatu yang harus kalian lihat," katanya langsung, memperlihatkan rekaman rahasia dari ruang rapat internal Pratama Group. Di layar, Pratama duduk berdampingan dengan Rahman dan seorang pria asing dari Eropa Timur. "Dia investor dari grup bayangan di Luxembourg," gumam Laras. Mereka bicara tentang langkah berikutnya setelah Kronos aktif. Valerie menyipitkan mata. Mereka berniat menjatuhkan Arya secara hukum, menyebar narasi bahwa Arya memanipulasi sistem keuangan perusahaan untuk keuntungan pribadi. Arya menarik napas panjang. "Kalau itu berhasil, maka aku akan disingkirkan, dan semua yang sudah kita bangun akan jadi milik mereka." Laras menambahkan pelan. "Bahkan Nadine pun akan terjebak di posisi yang salah." Keheningan mengalir sejenak di antara mereka, lalu Arya meletakkan kopinya. "Kalau begitu, kita ubah strategi. Mulai hari ini, kita serang balik. Tapi, tidak seperti mereka. Kita serang dengan kebenaran." Valerie menatapnya. Ada cahaya baru di matanya. "Dan dengan bukti yang kita punya, ini bisa jadi senjata utama." Laras tersenyum kecil. "Akhirnya, giliran kita." Di luar, matahari mulai menembus kabut. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa pekan, ada secercah harapan bahwa bayangan bisa dikalahkan, asalkan mereka tetap berdiri bersama dalam cahaya. Thank you all for watching this here video.